Pemirsa, kabur dari kepungan warga, seorang terduga maling motor nyaris tewas tenggelam di Kali Mokevard, Kalideres, Jakarta Barat. Ya, beruntung nyawa pelaku berhasil diselamatkan oleh tukang perahu eretan yang berada tak jauh dari lokasi. Warga mengepung seorang terduga pelaku maling motor yang nekat terjun ke Kali Mokevard, Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku yang kabur dari kejaran warga hanya bisa berendam di tengah kali. Pelaku berusia 30 tahunan ini akhirnya diselamatkan oleh tukang perahu eretan karena kasihan melihat kondisi pelaku yang sudah kelelahan. Sebelum menyuburkan diri ke kali, pria tersebut diketahui tengah dikejar warga. Karena terkepung, pelaku nekat menceburkan diri ke kali. Dia lari dari sono ya, terus lari terus, sempat ditabrak motor, lari lagi. Dia langsung loncat ke kali, nyebur ke tengah sono berenang. Nah, ditimpain sama yang belah sono, timpain. Dari sono juga teriak maling juga, maling. Orang kampung kan keluar semua. Pada bawa batu, bawa balok, apa kan. Kini pelaku dibawa ke Mapolsek Kalideres, Jakarta Barat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Inilah rekaman CCTV saat SPBU di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung meledak. Tampak api pertama kali muncul dari tempat penampungan bahan bakar minyak. Api dengan cepat membesar hingga menimbulkan ledakan. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada pompa BBM yang kemudian memunculkan api sehingga menyambar ke tempat penampungan BBM. Menurut informasi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandar Lampung, saat kejadian api dapat dengan cepat dipadamkan oleh petugas SPBU sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Pemirsa, satu keluarga terjebak dalam kebakaran di pemukiman padat penduduk di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Ayah dan anak tewas, sementara ibunya alami luka bakar hingga 70%. Seorang ibu tak kuasa menahan tangis saat mengetahui kerabatnya menjadi korban kebakaran di Jalan Ampera Besar, Pademangan, Jakarta Utara. Satu keluarga menjadi korban dalam insiden naas ini. Korban tewas atas nama Suryadi, 50 tahun, dan anak perempuan bernama Egi, 22 tahun. Jasad mereka ditemukan petugas di dapur rumah dalam kondisi hangus terbakar. Sementara sang istri selamat, namun mengalami luka bakar 70%. Dua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diautopsi. Dari hasil penyelidikan sementara, kebakaran terjadi diduga akibat kebocoran tabung gas 3 kg. Bapak dan anak, seperti itu. Posisinya ditemukan di mana sudah? Posisi kita ketemukan di dapur. Kondisinya gimana tuh? Kondisi sudah dalam kondisi meninggal dunia dan luka bakar. Selain menewaskan 2 orang, kebakaran ini juga mengakibatkan 13 orang kehilangan tempat tinggal. Kasus kebakaran kini ditangani Polsek Pademangan, Jakarta. Miftahul Ghani, Ayus melaporkan. Pemirsa, setelah 2 hari buron, pelaku pembunuhan pengemudi ojek online di Lewiliang, Bogor, Jawa Barat akhirnya ditangkap polisi. Ya, dari hasil pemeriksaan terungkap, motif pelaku ingin menguasai harta korban dengan cara berpura-pura menjadi penumpang. Pria berinisial RK tak berkutik saat dibekuk Satreskrim Polres Bogor. Ia sebelumnya sempat mencoba melarikan diri setelah merampok dan membunuh seorang pengemudi ojek online di kawasan Lewiliang. Kepada polisi, ia mengaku berpura-pura menjadi penumpang ojek online dengan tujuan menguasai harta bendanya. Ia merampas sepeda motor setelah menganiaya pengemudinya hingga tewas. Jasad korban kemudian dibuang di sebuah perumahan. Saat ditangkap polisi, pelaku sempat berusaha melarikan diri hingga terpaksa ditembak. Milik korban, karena setelah melakukan penusukan, motor korban dan HP korban diambil oleh pelaku. Pemirsa, sebuah warung kopi menjadi sasaran pencurian saat ditinggal karyawan untuk buang air besar di Kemayoran, Jakarta Pusat. Akibat pencurian tablet, ponsel, dan uang raib digasak pelaku.
Pria berambut pirang ini terekam CCTV saat masuk ke sebuah warung kopi dan mencari barang berharga di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku lalu menggasak tablet, ponsel, dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Usai beraksi, pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor. Diduga, pelaku memanfaatkan kondisi warkop yang sepi dan pegawainya tengah membuang air besar dengan menumpang di toilet tetangga. Dari sebelah habis buang air tadi, saya pulang ke sini kan saya mau haus lah, mau bikin minum. Udah ngeh tuh, nih tap sama tas duit udah nggak ada nih. Saya telepon lah tuh HP-nya. Telepon ternyata udah nggak nyambung. Meski korban belum melapor kejadian ini, namun polisi tetap melakukan penyelidikan usai videonya viral. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku penganiayaan terhadap seorang nenek yang dituduh penculik anak di Cianjur, Jawa Barat berhasil diringkus oleh polisi. Kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Polisi meringkus A 50 tahun, satu dari 2 pelaku penganiayaan terhadap nenek Aisyah, 70 tahun, yang dituduh penculik anak di rumahnya Kampung Legok, Desa Bunikasi, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku termakan hasutan warga sekitar jika anaknya menjadi korban penculikan. Apalagi saat ini banyaknya isu penculikan anak. Tersulut emosi, pelaku langsung memukul nenek Aisyah di bagian wajah. Polisi turut menangkap AK 37 tahun di pemakaman wilayah Kecamatan Cibeber, Cianjur. AK merupakan provokator yang meneriaki korban sebagai penculik anak dan turut memukul korban sebanyak 3 kali. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Kami identifikasi pelaku berjumlah 2 orang yang melakukan penganiayaan terhadap korban. Alasannya karena terpengaruh oleh hasutan bahwa anak pelaku telah diculik oleh korban. Sebelumnya, nenek Aisyah menderita luka lebam di wajah dan leher usai menjadi sasaran amukan warga hingga dilakukan penganiayaan di Kampung Legok, Desa Bunikasi, Cianjur. Korban yang hendak ke rumah anaknya usai dari Sukabumi ini dianiaya beberapa warga lantaran dituduh sebagai penculik anak. Saat ini korban masih dirawat intensif di RSUD Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Icyan, iNews melaporkan. Pemirsa, anak seorang kepala desa terekam video amatir saat menganiaya warga di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, setelah videonya viral, pemuda tersebut akhirnya ditangkap oleh polisi. Viral di media sosial, seorang anak kepala desa menganiaya warga di Kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi diduga karena pelaku tak terima ayahnya dikritik di media sosial. Setelah penganiayaan itu, korban langsung melakukan visum dan melapor ke polisi. Pelaku pun akhirnya ditangkap polisi. Namun saat diperiksa, pelaku justru mengaku kesal karena adiknya dicekoki minuman keras oleh korban di sebuah kafe. Cekcok dan penganiayaan terjadi setelah pelaku mendatangi rumah korban. Meski sudah ada proses mediasi antara korban dan pelaku, polisi tetap menindaklanjuti kasus ini. Tersangka datang ke rumahnya korban, ada sedikit cekcok mulut di situ, lalu terjadilah pemukulan sesuai penganiayaan yang terjadi di dalam video yang beredar dan viral di media sosial. Pelaku kini dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemeriksa polisi dan tim KNKT menyelidiki kasus kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Hasil penyelidikan sementara, kecelakaan terjadi diduga akibat masalah rem pada bus. Tim Gabungan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi dan Korlantas Mabes Polri masih menyelidiki kasus kecelakaan bus yang menewaskan 12 orang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Olah TKP digelar dengan memeriksa badan bus maupun kondisi jalan. Petugas menggunakan alat pemindai 3 dimensi berteknologi laser untuk merekonstruksi adegan kecelakaan. Hasil pemeriksaan sementara, kecelakaan terjadi akibat rem tidak berfungsi saat bus melintasi turunan tajam.
Pengemudi tak bisa mengendalikan kendaraannya hingga akhirnya bus menghantam pagar tembok rumah warga. Dari kondisi jalan ya memang agak sedikit ya memang terlalu tinggi. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap reaksi daripada pengemudi. Saat ini polisi telah mengamankan sopir dan kernet bus untuk diperiksa. Mereka pun telah menjalani tes urin. Sementara beberapa korban luka masih dirawat di rumah sakit dan puskesmas di Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, video sejumlah petugas perhutani di Blora, Jawa Tengah mengejar pelaku illegal logging sambil mengeluarkan tembakan 2 kali viral di media sosial. Akibatnya para pelaku illegal logging lari kocar-kacir dan meninggalkan motor serta 3 batang kayu jati hasil curian. Petugas perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Randu Blatu mengejar pelaku illegal logging di hutan wilayah RPH Ngampel, BKPH Banyu Urip, Blora, Jawa Tengah. Bahkan petugas sempat melepaskan tembakan 2 kali hingga viral. Akibatnya, para pelaku illegal logging lari kocar-kacir dan meninggalkan motor serta 3 batang kayu jati hasil curian yang sudah dipacok dan siap dijual. Pada saat mereka akan melakukan perlawanan, kami lakukan tembakan peringatan, dan itu kaitannya dengan SOP penggunaan SEMPI, ya, peringatan, dan pada saat dilakukan tembak peringatan, mereka melarikan diri. Kami tetap berupaya untuk melakukan pengejaran. Saat penggerebekan, petugas perhutani hanya berjumlah 4 orang, sementara pelaku berjumlah 9 orang. Seluruh barang bukti kini diamankan di TKP Perhutani KPH Randu Blatu. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang terdakwa kabur usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa malam. Keduanya melarikan diri dengan menerobos penjagaan yang hendak menggiringnya ke mobil tahanan. Dari 2 terdakwa yang melarikan diri, 1 diantaranya berhasil ditangkap. Sejumlah anggota polisi berlarian mengejar 2 orang terdakwa yang kabur ke permukiman warga di belakang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dari rekaman video amatir, salah seorang terdakwa, Dion Andi, berhasil ditangkap. Pelaku ditangkap usai mengalami cedera pada kakinya setelah mencoba melompat ke atap bangunan. Namun terdakwa kasus pencurian itu terjatuh hingga mengalami patah tulang kaki. Sementara Januar Murdianto, terdakwa kasus prostitusi, berhasil melarikan diri. Peristiwa kaburnya tahanan itu terjadi usai majelis hakim menutup persidangan. Kemudian para terdakwa dibawa menuju sel tahanan untuk transit sebelum dibawa ke mobil tahanan dan kembali ke rutan. Namun para terdakwa mengambil kesempatan saat petugas jaga lengah. Keduanya langsung menerobos dan melarikan diri. Mereka melewati teralis besi, kemudian melompat ke gedung sebelah. Dari lantai 2 diarahkan ke ruang sel tahanan. Nah, ternyata dari 2 terdakwa ini menggunakan kesempatan, entah itu dikawal atau tidak, kami juga tidak tahu, sehingga melarikan diri. Artinya menerobos teralis pagar yang ada di Pengadilan Negeri, sehingga lari dari lantai 1 turun ke basement, lari. Kini petugas kepolisian dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara masih memburu terdakwa Januar Murdianto. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Sebuah aksi tak biasa dilakukan oleh seorang pembobol minimarket di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku telanjang bulat alias bugil saat menjalankan aksinya membobol sebuah minimarket. Telanjangnya pegangnya. Foto lagi. Ada-ada saja kelakuan maling yang satu ini. Saat membobol minimarket, pria ini nekat tidak mengenakan busana alias bugil. Pelaku hanya menutupi kepala dengan pakaiannya. Pencurian ini terjadi di sebuah minimarket di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku menggasak sejumlah barang di minimarket. Saat sedang asik menggasak meja kasir, pelaku kaget lantaran alarm minimarket berbunyi. Pelaku pun lari dan bersembunyi di plafon.
Petugas yang sedang berpatroli langsung menuju lokasi dan menangkap pelaku yang sedang bersembunyi di atas plafon. Polsek Warudoyo yang tengah berpatroli di sekitar lokasi mendengar bunyi alarm dari salah satu minimarket. Kemudian melakukan pengecekan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku dalam keadaan tanpa busana yang tengah bersembunyi usai mencuri beberapa barang berharga milik minimarket. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti rokok berbagai merek, makanan, obeng, dan tang. Saat ini pelaku ditahan di sel tahanan Polres Sukabumi Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, aksi gebok pagar sekolah kembali terjadi di SDN Utan Jaya Depok, Jawa Barat. Aksi ini dilakukan warga yang mengaku sebagai pemilik sah atas lahan sekolah. Aktivitas belajar mengajar terhenti akibat 2 gerbang sekolah kembali dirantai dan gembok oleh pihak yang mengaku pemilik lahan di SDN Utan Jaya, Depok. Akibatnya, para siswa terpaksa belajar dari rumah, sementara sejumlah petugas nampak berjaga di lokasi sebagai antisipasi gangguan keamanan. Sejumlah spanduk terpampang di sekitar sekolah yang berisi sekolah tidak disegel, melainkan digembok ahli waris yang menuntut haknya. Pihak ahli waris mengaku saat memberikan lahannya karena ada iming-iming anggota keluarganya dijadikan PNS. Namun sejak tahun 1990 tidak ada realisasi dari Pemda hingga pada tahun 1995 SD milik keluarga diganti nama menjadi SDN Utan Jaya. Sudah melakukan secara surat prosedur namun tidak pernah dihargai. Ya. Dan keluarga kami pun sudah sering dipanggil ke Dinas Pendidikan bahwasannya akan siap mau dibayar. Saya bilang dibayarkan saja tanahnya. Karena apa? Saat ini, ahli waris mengaku memiliki bukti kepemilikan lahan ada di tangan mereka. Sementara hingga kini belum diketahui sampai kapan gedung sekolah ini akan digembok. Di Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ainus melaporkan. Pemirsa, kereta api Harina jurusan Bandung-Surabaya menabrak sebuah truk bermuatan kedelai di perlintasan kereta api Kaligawe, Semarang. Akibat kecelakaan tersebut, sopir truk meninggal dunia. Detik-detik kereta api Kaligawe, Semarang menabrak truk bermuatan kedelai di perlintasan kereta api terekam kamera pengawas milik warga Kamis pagi. Truk tetap melintas meski tanda peringatan sudah menyala dan palang rel menutup. Insiden terjadi saat kereta api Harina melayani rute Bandung-Surabaya melaju dari arah stasiun Semarang-Tawang menuju Surabaya. Saat peringatan kereta hendak melintas, sopir truk nekat melewati palang perlintasan kereta api dan melintasi rel kereta. Nahas, kereta melaju dan menabrak badan truk. Akibat kecelakaan tersebut, lokomotif kereta bagian depan rusak, sedangkan kabin dan bagian samping truk ringsek. Sopir M. Akbar, warga Sukabumi, meninggal dunia. Sementara 2 orang penumpang yang berada di dalam kabin truk selamat, meski 1 luka parah. Truk yang bermuatan kedelai dari arah Kaligawe menuju ke arah Raden Patah itu untuk palang kereta api dan sirene sudah turun, namun untuk truknya ini sudah menerobos. Akibat kejadian tersebut, KA Harina mengalami gangguan lokomotif sehingga mengalami keterlambatan yang cukup banyak ya. Jadi alhamdulillah tadi pagi pukul 7.05 kereta sudah. Truk yang ringsek berhasil dievakuasi petugas 5 jam setelah kejadian. Sementara kecelakaan membuat arus lalu lintas di Jalan Kaligawe, Semarang macet parah. Di Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, Ainus melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli menggelar seminar kesehatan dan pemeriksaan gratis bertajuk meningkatkan produktivitas diri. Dalam seminar ini berbicara mengenai pola hidup sehat yang sangat penting bagi para peserta dari kalangan karyawan produktif. Kehidupan masyarakat saat ini cenderung mengabaikan kualitas kesehatan fisik dan mental. Pola hidup sehat terabaikan
stres, dan mengkonsumsi makanan yang kurang sehat dapat menimbulkan berbagai macam resiko kesehatan. MNC Peduli memberikan edukasi berkaitan dengan pola hidup sehat melalui seminar kesehatan yang disambut secara antusias. Selain seminar, para peserta juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dan berkonsultasi langsung dengan dokter ahli. Tujuan dari acara ini sebenarnya untuk membuka wawasan, ya. Jadi untuk para hadirin di sini sekalian tentang pentingnya gaya hidup sehat, ya, dan hubungannya dengan kesuburan, dan juga membuka wawasan. Jadi kapan seseorang ini memerlukan bantuan medis untuk kondisi medis yang dialaminya. Happy banget, bangga banget, happy karena MNC Peduli ini peduli banget sama karyawannya. Dia peduli sama apa yang dibutuhkan karyawannya, karena jarang belum pernah ada acara yang untuk IVF gitu ya, kebetulan karena aku juga pengen IVF. Jadi ini sangat menjelaskan untuk kami gitu. Untuk reproduksi wanita juga bagus banget nih. Kegiatan yang dimeriahkan dengan berbagai hadiah menarik ini sangat bermanfaat bagi para peserta yang juga mendapat informasi tentang pola hidup sehat serta menjaga kesehatan reproduksi. Dari Jakarta, Ismalia Sutrisno, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi seputar haji. Pemirsa, usia senja tak menyurutkan semangat pungut Patin Inang, seorang nenek berusia 80 tahun untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Siapa sangka nenek lincah ini menolak tawaran petugas haji untuk naik mobil dan lebih memilih berjalan kaki ke ruang tunggu bus bandara. Berikut informasinya untuk Anda. Pungut Patin Inang, perempuan berusia 80 tahun ini bersemangat saat keluar dari terminal haji Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah menuju pavilion keong atau ruang tunggu jemaah sebelum naik bus. Meski tubuhnya sudah bungkuk, sambil bersenda gurau dengan teman jemaah lain, ia menolak petugas haji dan wukala untuk naik ke golf car menuju pavilion. Jemaah asal Palembang ini lebih memilih berjalan bersama jemaah lain dengan wajah berseri dan penuh senyum. Nenek pungut bercerita dirinya mendaftar haji 13 tahun silam sejak tahun 2012 sendiri lantaran suami telah tiada. Dan yang lebih mengharukan, nenek 8 cucu ini mengaku melunasi biaya haji dengan mencicilnya dari hasil uang yang ditabung dari bekerja sebagai pengasuh anak. Senang, bahagia. Dari tahun sudah 13 tahun 2012. Bayar dulu 25, terus 10 kerja saya jadi pembantu. Ngomong anaknya tuh dari kecil sekali, dari baru lahir sampai sudah jadi dokter. Dalam perjalanan rangkaian hajinya nanti, ia bertekad akan memanjatkan banyak doa untuk keluarganya dan ampunan dosa di dua tanah suci, Madinah dan Mekah. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, Raudhoh atau Taman Surga menjadi area idaman bagi seluruh umat muslim. Jemaah calon haji Indonesia tak perlu khawatir, mereka akan mendapatkan jadwal kunjungan ke Raudhoh yang telah disiapkan panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Di tengah luasnya Komplek Nabawi, terdapat satu area yang menjadi dambaan jutaan umat muslim. Raudhoh berada di satu area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai Taman Surga, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Karena keutamannya yang sangat besar, Raudhoh selalu menjadi tujuan utama para jemaah calon haji yang datang ke Madinah. Pemerintah menerapkan sistem dan prosedur ketat untuk mengatur ke area ini. Jemaah calon haji tidak perlu mengurus sendiri izin masuk Raudhoh karena akan disiapkan tasreh oleh panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bersama petugas kloter dan sektor khusus Nabawi. Setiap kloter mendapatkan jadwal untuk masuk Raudhoh, itu yang pertama kloter menuju ke 360, pintu 360. Pintu 360 itu merupakan
daerah persiapan untuk masuk ke RODO. Jadi untuk Indonesia yang sebanyak 221.000 itu menggunakan TASREH seluruhnya. Yang dikeluarkan oleh Daker Madinah, kemudian dilempar ke sektor khusus untuk mengatur, dibantu oleh Mas Sarik yang ada di area masjid sekarang yang di Nabawi itu. Dengan kesabaran, disiplin dan mengikuti semua arahan petugas, jemaah calon haji Indonesia diharapkan dapat menjalani ibadah di Raudhoh dengan tertib, aman, dan penuh kehusyuan. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, berkolaborasi dengan Moore Production, PB Popsi menghadirkan legenda biliar asal Filipina dalam laga eksibisi The GOAT bersama Efren Reyes. Selain para atlet biliar Indonesia, laga eksibisi yang digelar di Q Billiard Senayan ini turut dihadiri para influencer serta artis tanah air. Atlet biliar dunia asal Filipina melakukan tur mini bertajuk The GOAT bersama Efren Reyes. Pada laga yang diinisiasi oleh Moore Production dan PB Popsi ini, sejumlah influencer, artis, hingga atlet biliar Indonesia berkesempatan tanding bareng Efren Reyes. Kehadiran legenda biliar dunia ini memberikan energi positif bagi para pecinta biliar, terutama para atlet-atlet muda. Salah satunya Arif Muhammad, influencer yang mendapatkan kesempatan tanding bareng sang idola hingga berhasil memperoleh stick pribadi Efren Reyes. Stick ini adalah stick pribadi punya Efren Reyes. Dia cuma punya 4 dan handmade, masing-masing 4-nya itu semuanya beda. Jadi ini bakal aku simpen. Olahraga biliar ini olahraga yang seru banget dan udah lama banget ya. Dan bisa kita mainin bareng-bareng sama teman, bikin happy. Jadi semoga olahraga biliar di Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih ramai lagi. Pebiliar legendaris asal Filipina ini mengapresiasi dunia biliar di Indonesia yang memiliki atmosfer yang positif karena olahraga ini digemari berbagai kalangan. The young player they coming a lot more good here in Indonesia because the people player in Indonesia, the government support them how to go anywhere and tournament here and a lot of business full hall here. Pasca kunjungannya ke Indonesia, pebiliar berusia 70 tahun akan disibukkan dengan laga eksibisi di tanah kelahirannya di Filipina. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Di Bernadi iNews melaporkan. Ya, Angel dan juga pemirsa, karena besok libur, sudah weekend, kita ada rekomendasi wisata nih ya. Apa itu, Jamal? Ada sebuah kafe di atas bukit di kawasan Trawas, Kabupaten Mojokerto yang memanjakan pengunjung dengan panorama yang indah. Ya, awan yang sesekali turun pun membuat pengunjung serasa berada di atas awan. Inilah panorama di Bukit Cafe Awan yang ada di Desa Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Masuk ke lokasi, langsung disuguhkan dengan pemandangan alam pegunungan Welirang yang memanjang. Angin segar langsung menyambut pengunjung di atas wisata tersebut. Sesampainya di bukit, pengunjung wisatawan bakal disuguhkan dengan pemandangan Gunung Welirang beserta lerengnya yang terlihat lebih dekat. Memandang ke utara dan timur, mata disuguhkan keindahan pemandangan perkampungan di Trawas dan Pandaan Pasuruan. Jika pagi atau sore jelang petang, awan turun dari perbukitan Welirang, membuat pengunjung serasa berada di atas awan. Untuk masuk ke lokasi, pengunjung hanya ditarik karcis masuk Rp15.000. Sambil menikmati suasana alam, para pengunjung bisa memesan makanan dan minuman melalui beberapa stand maupun restoran yang telah disediakan dengan harga yang bervariasi. Selain menikmati menu kuliner, di lokasi Bukit Awan ini juga menyediakan tenda bagi para pengunjung yang ingin menginap. Bisa melihat kayak view-view yang indah itu, jadi kayak terasa beda aja sama yang lain. Kalau sebelumnya belum pernah merasain tempat seperti ini? Belum pernah, baru pertama kali. Di Gresik emang nggak ada tempat ini ya? Nggak ada. Nggak ada gitu ya? Banyak beban hidup ya, bisa dibilang gitu. Begitu ke tempat ini tuh kayak, wah hilang semua masalah mas. Gitu ya? Dengan melihat pemandangan yang, wah nggak bisa dikata. Kalau orang belum datang ke sini kayaknya belum bisa
tahu sepenuhnya, tapi kalau udah datang ke sini, Suasana dingin sejuk membuat pengunjung betah berlama-lama sambil menikmati hidangan hangat. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin Ayus melaporkan.